Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati yaitu yang pertama ketua kita Bang Haji Heru dan Ibu Haji Acah. Yang saya hormati Bang Surya, sekretaris kita MTA 56 bersama Ibu Haji Kokom, Bang Haji Nopal, kemudian guru kita Pak Haji Abdul Muiz, Pak Haji Abdul Rozak, Pak Haji Jayadi beserta istri, dan banyak lagi yang lainnya. Alhamdulillah pagi ini dengan izin Allah kita dapat kumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini silakan kajiannya surah Yasin dibaca. Surah Yasin ini sebanyak 83 ayat, 25.500 huruf, turun di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allah lah yang lebih tahu. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Yasin artinya Allah lah yang lebih tahu dengan maksudnya yang demikian itu. Jadi tidak ada yang tahu arti Yasin. Yang tahu adalah Allah. Makanya kita jangan sembarangan mengartikan. Setiap ayat yang di awal-awal surah semacam itu seperti Kafa, Ya, Ain, Shod, Hamim, Toha, itu tidak ada yang tahu artinya, hanya Allah. Ahli tafsir saja tidak tahu. Jadi kita nggak boleh mengartikan sembarangan. Wal Qur'anil Hakim, dan Al-Quran yang maha bijak, yang penuh, yang padat dengan hikmah, Al-Quran. Al-Muhkimi bi ajibin nazumi wa bi badi'il ma'ad, yang penuh hikmah dengan bagusnya kata-katanya dan indahnya maknanya. Itu Al-Quran. Kata-katanya bagus, nazamnya bagus, maknanya juga sangat indah. Itu Al-Quran. Ya mudah-mudahan kita selalu membacanya Al-Quran. Insya Allah kita selalu apabila sering membaca Al-Quran, lidah kita semakin fasih, pahala yang Allah berikan. Semakin sering kita baca, semakin banyak pahala yang Allah berikan. Iman kita semakin nambah. Insya Allah, amin. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, innaka ya Muhammad. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, laminal mursalin, termasuk daripada rasul-rasul. Termasuk daripada salah seorang rasul. Jadi rasul-rasul sangat banyak. Ada 7.000 rasul. Nabi dan rasul. Dari Bani Israel aja 3.500. Dari berbagai macam kalangan 3.500. Yang dikatakan warusulan qad qasasnahum warusulan lam naqsushum. Ada banyak rasul-rasul yang telah kami jelaskan di Al-Quran, dan ada rasul-rasul yang tidak dijelaskan. Jadi 3.500 dari Bani Israel, dari berbagai macam kalangan, yaitu 3.500. Dari kalangan Arab cuma satu. Salah seorang rasul itu dari kalangan Arab cuma satu. Siapa? Nabi Yuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya, sebagai umat pilihan, selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Baik. Ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Muta'alliqun bima qablahu, berkaitan dengan apa yang sebelumnya. Ay tariqil anbiya'i qablaka, artinya jalan para nabi sebelum engkau.
at-tauhid wal huda, yaitu jalan tauhid dan petunjuk, itu jalan yang lurus namanya. Wattaqidu bil qasami wa ghairihi raddun liqaulil kuffari lahu lasta mursalan. Dan ungkapan dengan qasam tersebut dan lainnya itu adalah sebagai sanggahan bagi perkataan orang-orang kafir kepadanya, lasta mursalan, kau bukan rasul, kata orang kafir. Makanya asbabun nuzulnya adalah memperkuat kerasulan Rasulullah. Kata Allah, engkau adalah Rasul yang Muhammad. Innaka laminal mursal. Kau adalah salah seorang Rasul. Orang kafir itu mengungkapkan kau bukan Rasul. Asbabun nuzulnya ayat ini. Surah Yasin ini turun. Itu untuk memperkuat kerasulan Rasulullah yang diungkapkan oleh Allah di dalam surah Yasin ini. Kemudian yang berikutnya Tanzilul Azizir Rahim. Diturunkan itu Al-Quran dari Allah yang maha gagah fi mulkihi dalam kerajaannya. Ar-Rahim yang maha kasih sayang bi khalqihi dengan makhluknya. Khobaru mubtada'in muqaddarin itu menjadi khobar mubtada yang ditentukan Al-Quran, artinya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu Tanzilul Azizir Rahim. Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang maha gagah lagi maha penyayang. Tuh Al-Quran. Turunnya enggak sekaligus, bertahap. 5 ayat Al-Quran turunnya. Ada yang asbabun nuzulnya kebanyakan. Ada asbabun nuzulnya. Nah itu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran al-muta'abbadu bitilawatihi yang dibuat ibadah bagi orang yang membacanya. Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran Allah berikan semakin fasih, semakin apa? Fasih lidahnya. Pahala semakin banyak Allah berikan buat orang-orang yang membaca Al-Quran, beriman, imannya semakin bertambah. Juga Al-Quran merupakan obat daripada hati kita. Semakin kita baca Al-Quran, insya Allah kita semakin tenang hati kita, jiwa kita. Karena Al-Quran itu merupakan obat. Huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, yaitu merupakan obat bagi kaum yang beriman. Fungsi berikutnya adalah litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Untuk memberikan kabar ancaman bihi dengannya, dengan Al-Quran itu. Untuk memberikan kabar ancaman. Kalimat litunzira muta'alliqun. Tanzil berkaitan dengan kalimat tanzil, berhubungannya tuh. Jadi agar kau memberikan kabar ancaman kepada suatu kaum. Ma'unzira aba'uhum fahum ghafilun. Yang mana kaum tersebut bapak-bapak mereka belum pernah diberikan kabar ancaman. Fahum ghafilun, maka mereka kaum tersebut adalah orang-orang yang lalai, ghafilun. Ailam yunzaru fi zamanil fatrah. Bapak-bapak mereka belum pernah diberikan kabar ancaman pada zaman fatrah, artinya zaman kekosongan Rasul. Fahum ayil kaumu ghafilun, maka kaum itu adalah lalai anil imani war rusdi, daripada iman dan petunjuk. Jadi mereka pada waktu itu dalam keadaan lalai, tidak beriman dan tidak dapat petunjuk. Karena mereka pada waktu itu masih di zaman fatrah. Artinya fatrah kekosongan, tidak ada Rasul yang memberikan kabar ancaman dan kabar gembira. Itu zaman fatrah namanya. Kalau kita nih di zaman bukan fatrah lagi. Sebab Rasul itu sudah lama ninggalin kita, umatnya semakin banyak, umat muslim ya semakin membludak, semakin banyak tahun ke tahun dari negara-negara
mereka masuk Islam, yaitu berlomba-lomba, bergelombol-gelombol. Jadi Islam semakin kesini semakin banyak pengikutnya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak perlu ditinggikan, memang dia sudah tinggi. Mudah-mudahan kita yang sebagai muslim selalu diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Baik. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah pasti ucapan itu. Wajib ala aksarihim. Wajib atas kebanyakan mereka bil azabi dengan azab. Sungguh telah dipastikan azab itu atas kebanyakan mereka. Fahum la yu'minun. Maka mereka tidak akan beriman. Ayat aksar adanya kebanyakan mereka tidak akan beriman. Orang-orang yang tidak beriman kebanyakannya diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada orang-orang yang beriman selalu diberikan pertolongan dan bimbingan. Nah itu bila kita beriman dan beramal soleh dengan semaksimal mungkin, kita pun insya Allah akan diberikan selalu bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ridhonya. Amin. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal alqani fahum muqmahun. Sesungguhnya telah kami jadikan pada tengkok-tengkok mereka belenggu-belenggu. Bi antu doma ilaihal aidi, bahwa digabungkan padanya kedua tangan. Di annal ghilla yajma'ul yad ilal unuki. Karena sesungguhnya belenggu itu menyatukan tangan sampai ke leher. Tangannya diikat sampai ke leher. Diikat tangannya sampai ke leher. Fahiya ilal azqani, maka yaitu ail aidi majmu'ah, tangan-tangan yang digabungkan sampai ke dagu. Jam'u jaknun jama jaknun wahiya yajtami'ul lihya ini, dan yaitu tempat tumbuhnya kedua jago tersebut tuh diikat di belenggu mereka sampai ke dagu. Fahum mukmahun, maka mereka tidak bisa menengadah. Rofi'una ru'usahum, mengangkat kepala-kepala mereka. La yastati'una khafdoha, mereka tidak mampu menundukkannya. Wa hadza tamtsilun, dan ini merupakan misal itu tamtsil. Jadi dia punya wajah, dia menengadah terus ditundukin nggak bisa. Artinya mereka nggak bakal beriman. La yastati'una khafdoha, mereka tidak akan mampu menundukkannya. Wa hadza tafsilun, dan ini merupakan tamsil. Wal muradu annahum la yaj'anuna lil iman, dan yang dimaksud bahwasanya mereka tidak mau beriman. Wala yahpaduna ru'usahum lahu, dan mereka tidak akan tunduk, menundukkan kepala mereka baginya. Enggak beriman, enggak mau tunduk tuh. Yang dimaksud dibelenggu sampai ke leher tuh semacam itu. Ya, buat mereka orang-orang yang kafir yang tidak beriman, ya dibelenggu semacam itu. Mudah-mudahan kepada kita yang beriman selalu diberi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk dan rahmatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin.